Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita sehat badan dan sehat pikiran sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan kita, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabat beliau sekalian. Dan untuk memasuki ke dalam acara, maka kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, saya membacakan susunan acara-acara yang acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Guru Penggerak, dan acara ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Syamtali Rabayu, Kabupaten Aceh Utara. Acara keempat adalah acara inti diseminasi budaya positif yang Kabupaten Aceh Utara. Dan acara yang kelima adalah doa, dan yang terakhir adalah penutupan. Baik, hadirin semuanya, hadirin yang berbahagia semuanya, mari kita bacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Mohon semuanya berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Guru Penggerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Mohon maaf, jadi dilanjutkan dengan Mas Guru Penggerak. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru Penggerak
disiplin tidak kita terapkan. Coba kalau kita terapkan budaya disiplin, ini anak-anak pasti akan mengikuti peraturan. Jadi ini anak-anak kita bilang bandel, ya memang bandel karena kenapa? Disiplinnya tidak kita terapkan. Nah mereka saya nanya aja. Jadi coba budaya disiplin keluar lokal, nggak boleh seperti yang saya bilang tadi, ribut di dalam kelas. Apalagi ini yang penting sekali saya lihat waktu guru-guru, apalagi guru honor, maaf ya, ini sering waktu mengajar kita ngomong, anak juga ngomong. Nah, ini coba dulu di anak-anak ditertibkan dulu dengan ada yang ngomong. Hari biasa itu. Kita harus bisa menguasai kelas. Itulah yang dibilang kita bisa mengajar. Bisa mengajar yaitu jangan anak-anak ribut kita mengajar, itu belum bisa mengajar. Kita bisa mengajar harus bisa menguasai kelas. Oke, kita masuk ke dalam budaya positif perubahan dan paradigma. Nah, jangan cerita budaya positif. Apa sih budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah ya, agar apa? Agar mereka bisa berkembang, bertanggung jawab, menjadi pribadi yang kritis, sopan dan santun. Kemudian untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif pula. Nah, tanpa ada lingkungan yang positif, lingkungan yang aman dan nyaman, maka disiplin positif itu tidak terlaksana. Nah, jadi dengan adanya lingkungan yang positif, aman dan nyaman, murid-murid mampu berpikir, bertindak, berkarya dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab tanpa ada paksaan atau tanpa ada takutnya hukuman atau dari yang lain gitu ya, dari guru atau dari kepala sekolah. Biasanya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau memperbaiki akhlak, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Kalau makna kata disiplin, disiplin ini berasal dari bahasa Latin. Nah, artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan kepada orang lain, yang dilakukan seseorang kepada orang lain, ya, untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Secara umum, disiplin di sini diartikan adalah kemampuan untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Adapun nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif yang ada pada manusia, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai kebajikan tersebut kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6, ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, bertanggung jawab, kemudian berkebinekaan global dan kreatif. Nah, di sini kita masuk ke dalam teori motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu ada, dia motivasinya tuh ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Ya, kalau yang internal berarti kalau yang internal ini berarti dari dalam, ya. Dari dalam misalnya untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu tujuannya. Kemudian kalau yang eksternal, teori motivasinya itu berasal dari luar. Misalnya kalau kita tidak melakukan disiplin tertentu, nanti kita kena hukuman,
gitu ya, ataupun misalnya apa ya, kena tegur, kena hukuman, nilainya kurang begitu ya, itu merupakan motivasi eksternal. Baik, next. Nah, ini ada pertanyaan pemancing ya ibu-ibu. Setuju atau tidak setuju? Nah, gitu ya. Yang pertama, coba kita lihat dulu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba yang ini slide dulu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa enggak Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Enggak. Enggak ya? Tidak. Oke. Berapa orang yang jawab tidak? Wah. Baik, kita lihat nomor 2 ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Ya, setuju. So kita bilang setuju Bu, juga kalau kita bilang nggak setuju enggak, kenapa? Itu sering. Kalau kita bilang kan ada juga beberapa yang termasuk saya sendiri masih begitu Bu. Berarti Bisa kita bilang itu salah, tapi masih juga kita lakukan kadang-kadang Bu. 50-50 ya Ibu ya. 50-50. Cuma masalahnya ini pertanyaannya setuju atau tidak setuju itu dia. Itu nggak bisa kita jawab Ya. Yes or no. Yes or no. Kita lanjut soal nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke. Kalau saya nggak setuju. Tidak setuju. Karena dengan memberikan penghargaan bisa saja menimbulkan kecemburuan sosial. Oh iya begitu ya. Nggak bisa itu berarti. Bukan nggak bisa, maksudnya kalau tadi kata Ibu Murni, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Beliau katanya tidak setuju. Terkadang bisa menimbulkan Karena dapat kecemburuan menimbulkan sosial. Kecemburuan sosial Bisa meningkat. bagi anak. Nah, ini menurut Ibu Murni. Kalau menurut Ibu Rosmaida bagaimana? Kalau memberi penghargaan itu bisa jadi Memotivasi. memotivasi anak untuk belajar. Tapi kata Ibu Nuri tadi Bisa menimbulkan kecemburuan bisa sosial. menimbulkan kecemburuan sosial. Tapi dibalik itu bisa juga meningkatkan gairah belajar anak Oh. yang lain. Jadi ini kalau menurut Ibu Rosmaida setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Tapi ada maksudnya apa itu? Sisi baiknya, ada sisi buruknya. Baik ya. Baik. Bagus sekali ya tadi pendapatnya ya. Disiplin positif, saya sudah mempelajari dari pendidikan guru penggerak luar biasa. Anak-anak sebelum kita memberi sanksi atau apa, lebih alangkah baiknya kita tahu dulu latar belakang mereka kenapa. Kita misalnya seperti tadi, seperti sepatu. Memang kita harus memberi mereka sanksi, tapi atas dasar kesadaran diri sendiri gitu. Jadi misalnya mereka memakai sepatu, hari ini saya temukan si ini apa? Taufikur Rahman ya bukan ya? Dia pakai sepatu warna abu-abu. Di situ dia pakai sepatu abu-abu. Kalau kita misalnya, oh kamu pakai warna bukan sepatu warna hitam, copot, misalnya, atau lah, ya Allah, atau ya Allah, lah ini. Dengarkan dulu mereka sehingga mungkin ada kesadaran diri sendiri kenapa dia memakai sepatu warna abu-abu. Tadi pagi saya menanyakan kenapa seperti itu sepatunya. Jadi dia bilang, Bu, sepatu saya sudah terrobek, belum ada uang untuk beli ataupun bukan belum uang, mungkin belum sempat dibeli. Berarti kita kasih kesempatan ke mereka. Jadi ceritanya gimana? Bukan jawab Bu, insya Allah besok atau bisa dibeli lagi. Jadi kasih kesempatan buat anak-anak. Ini salah satu dari disiplin positif, kebutuhan dasar manusia gitu. Kita harus memberikan kebebasan juga buat kita, bukan berarti bebas untuk dia loncat-loncat, tapi nah kalau dikatakan dengan peraturan ini biasanya memiliki imbalan atau memiliki hukuman di akhir ya. Kemudian peraturan itu biasanya anggapannya adalah berasal dari guru atau dari kepala sekolah, sehingga anak-anak melaksanakannya itu tidak dari dalam hati, tidak dari dalam keyakinan dirinya sendiri. Sedangkan keyakinan kelas
keyakinan kelas ini ketika kita buat, kita harus kompromi dengan anak-anak, sehingga itu merupakan keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak itu sendiri. Nah ya, jadi mereka memang pilihan mereka sendiri, otomatis mereka harapannya mudah untuk melaksanakannya, mudah untuk mematuhinya. Baik, slide berikutnya restitusi. Nah, jangan cerita-cerita restitusi. Restitusi ini apa? Yaitu merupakan suatu proses menciptakan kondisi. Kondisi bagaimana? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kalimat-kalimat tentang restitusi ini pengertiannya itu ditulis oleh si Gosen ya, dalam bukunya pada tahun 2024. Nah, di sini dikatakan baik, ini yang punya tadi ya, yang sesuatu. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Yang ketiga cirinya itu restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik pada fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi merupakan restitusi fokus pada solusi. Nah, kemudian restitusi dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga dia pede, ya, pede kembali kepada kelompoknya tanpa dibully oleh kawan-kawannya. Silakan. Keyakinan kelas. Kita masuk ke dalam pembahasan keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ya. Nah, jadi kalau dikatakan keyakinan peraturan, berarti seakan-akan peraturan itu dibuat oleh gurunya saja atau dibuat oleh kepala sekolahnya saja, ya, tanpa ada kita minta bantuan atau tanpa adanya kita minta istilahnya indikasi andil dari murid-murid. Nah, itu kalau yang disebut dengan peraturan, ya kan? Dan peraturan ini biasanya menimbulkan atau dia biasanya ada efek yang harus dipatuhi. Biasanya diberikan hukuman. Nah, kalau tidak disiplin atau kalau tidak melakukan apa itu tadi namanya Ibu, kesepakatan kelas, kesepakatan kelas ya. Ya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu telah mau untuk mendengarkan tentang diseminasi budaya positif ini. Semoga harapannya budaya positif ini tidak hanya kita paparkan di sini saja, tetapi juga kita laksanakan di keseharian kita sehari-hari. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua atas waktunya, ya, dan kesempatannya. Saya akhiri. Oh ya, saya satu lagi, mohon dimaafkan jika ada kata-kata saya yang mungkin keliru.
Jadi mohon dimaafkan karena pada halnya walaupun sudah jadi guru masih banyak harus belajar lagi. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditempelkan ya, kalau sudah siap ditempelkan ke depan di tempat yang telah disediakan. Baik, siapa lagi? Ya, langsung saja tempel. Ya, jarang-jarang boleh, rapat-rapat boleh. Yang perempuan bagaimana? Udah siap apa belum? Kalau udah siap silakan tempel. Ya, inilah dia anak-anak kita, anak kelas 32 telah selesai menyelesaikan menulis kesepakatan kelasnya. Ya, ada lagi? Silahkan. Ya, silahkan kakak kalau udah siap. Buang sampah sembarangan. Ini dua, kita piring jangan merokok di kelas. Jangan apa nak? Jangan merokok di kelas. Jangan merokok di kelas. Kemudian? Jangan bawa HP ke kelas. Ya. Terus? Woi. Kelas yang bersih. Iya, jagalah kelas yang bersih. Baik, sudah selesai istirahatnya? Alhamdulillah udah kenyang ya. Udah kenyang ya. Alhamdulillah kalau udah kenyang ya. Jadi ibu mau tanya sama Nursan. Tadi Nursan kenapa main HP di kelas ketika ibu sedang menerangkan pelajaran? Enggak Bu, cuma mau lihat WA aja. Lihat WA, memangnya WA-nya kenapa? WA-nya mau lihat mana tahu ada dahsyat dari mama. Suruh Suruh apa? suruh jemput. Oh, mau suruh jemput. Oh begitu. Ya, berarti sama mama disuruh bawa HP ya ke sekolah ya? Iya. Iya. Oh gitu. Jadi nak ya, maklum ya dengan tindakan seperti itu ya, apalagi kamu baru sekali melakukan hal yang demikian. Cuman kita sudah ada peraturan ya kan, sudah ada kesepakatan kelas bahwa bagaimana kesepakatan kelasnya, tidak boleh main HP di dalam kelas. Memperbaiki masalah ini. Bersedia Bu. Jadi apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar kalau ada teman yang mengejar rumah saya. Kalau kesalahan terjadi seperti ini, saya akan melaporkannya ke wali kelas. Baik, tepat sekali tindakan kamu itu ya. Jadi kita tidak main hakim sendiri ya. Nah, tetap semangat ya nak. Silakan kembali ke kelas. Nah, semoga tidak terulang lagi ya ke depannya ya. Baik, silakan kembali ke kelas. Ya.